arti majazi dan maknawi, tapi secara fisikal yang terlihat ini di atas permukaan, kita bisa ikut juga berlomba-lomba di malam-malam ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang Lailatul Qadar. Nah, ini sudah masuk ke 10 hari terakhir. Dan kalau berdasarkan apa yang mungkin barangkali saja sudah sering kita dengarkan, sering dikatakan orang bahwa di 10 hari terakhir ini, di malam-malam ganjil, akan ada satu malam yang nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau mau dikuantifikasi itu dalam tahun sekitar 83 tahun. Coba bayangkan, nilai satu kebaikan itu seperti lebih dari 1000 gitu ya. Nah, saya kali ini cuma ingin nanya-nanya, ingin bersama teman-teman mungkin sharing-sharing perburuan malam Lailatul Qadarnya teman-teman sekalian ini seperti apa. Nah, ini yang menarik mungkin barangkali saja. Silakan untuk di-share di kolom komentar ya, bagaimana perburuan malam Lailatul Qadar. Kalau kita saling sharing, saling memberikan kabar tentang suatu kebaikan atau fastabiqul khairat yang nantinya akan jadi berlomba-lomba untuk kebaikan, itu akan jadi seru ya. Nah, berbicara tentang Lailatul Qadar sendiri, kalau pengetahuan kita secara awam, kita mestinya selalu mengaitkan dengan timing seperti yang tadi saya bahas ya, bahwa Lailatul Qadar itu akan hadir di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Ini berkaitan dengan malam turunnya Al-Quran gitu katanya ya. Yang biasanya dikatakan sebagai turunnya Al-Quran atau disebut sebagai nuzulul Quran itu di 17 Ramadan. Berarti ya menjelang 10 hari gitu ya, kurang lebih ya. Tapi kalau hitung-hitungan semacam ini, mungkin ada yang lebih paham dari teman-teman sekalian. Saya tak belajar banyak dari kalian semuanya. Tapi yang perlu saya atau yang mau saya bahas kali ini adalah tentang secara logiknya ya. Nah, kata lail itu kan berarti malam. Kalau kita mengartikan itu secara lafasi atau secara lafaz gitu ya, atau secara etimologinya, maka pastinya malam Lailatul Qadar kita buru ketika malam. Ketika malam kan ada banyak aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan di mungkin di malam-malam ganjil atau 10 hari terakhir. Kalau memang teman-teman patokannya adalah malam-malam ganjil, ya tidak ada salahnya kalau berlomba-lomba di malam itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau semua malam, karena sebenarnya kata lail itu sendiri adalah malam secara etimologi, secara bahasa. Sehingga boleh berburulah ketika malam itu. Cuman kemudian memang katanya agak bermasalah kalau lail itu diartikan secara lafadz saja. Jadi akan kesulitan buat negara-negara yang di situ ada muslimnya ya, yang melakukan ibadah ini. Tapi di sana itu hampir 24 jam itu siang. Kayak di daerah kutub itu, di beberapa negara di daerah kutub itu. Nah, itu kan jatuhnya kalau ini dimaknai secara lafadz, mereka tidak punya kesempatan dong untuk dapatkan qadar Allah. Atau kalau di sini arti qadar itu adalah keistimewaan ya, atau ketetapan Allah. Nah, kalau artinya punya dua arti itu, ketetapan dan keistimewaan, berarti ini adalah ketetapan Allah dengan segala keistimewaannya atas ketetapan tersebut gitu ya. Jadi ditetapkan sesuatu yang istimewa. Nah, berarti kan untuk teman-teman kita yang berada di kutub sana yang kebetulan siangnya 24 jam kan jadi agak sulit ya kalau ini diartikan secara lafadz. Maka dari itu ada pengertian secara maknawi bahwa malam itu ya artinya sebagaimana konsep malam ya, bahwa malam itu adalah situasi di mana aktivitas keduniawian, aktivitas dunia itu tidak ada. Ya biasanya kan malam digunakan untuk istirahat.
Jadi aktivitas duniawi itu biasanya siang ya, bekerja gitu kan siang hari. Maka dari itu berarti untuk malam ini adalah untuk aktivitas-aktivitas yang ukhrawi gitu ya. Jadi bukan duniawi, untuk aktivitas akhirat gitu. Ibaratnya kan begitu, meskipun sebenarnya kita tidak harus mendikotomikan keduanya ya. Keduanya ketika kita bekerja diniatkan untuk ibadah juga ujung-ujungnya ke akhirat juga gitu. Tapi ini dalam artian yang umum bahwa malam itu adalah digunakan untuk istirahat biasanya atau terlepas dari aktivitas duniawi. Maka dari itu ketika kita terlepas dari aktivitas duniawi, maka itu adalah kesempatan kita untuk meningkatkan aktivitas ukhrawinya. Nah, selain itu secara maknawi, konsep malam itu kan konsep yang hening, yang sepi. Nah, maka dari itu ketika dalam suasana yang sepi, yang hening itu, koneksi kita dengan Allah ya, dengan Tuhan itu harusnya lebih bisa atau lebih kuat gitu ya. Nah, itu yang dikatakan akhirnya malam itu atau lail itu diartikan sebagai suasana, situasi yang memungkinkan kita lebih mendekat kepada Allah, memungkinkan kita memperbanyak ibadah karena kita sedang meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi. Nah, itu kalau secara maknawi, sehingga nanti teman-teman kita yang tidak bisa menikmati malam karena memang sepanjang waktunya itu adalah siang, nah itu bisa secara maknawi tetap punya kesempatan untuk dapat qadar Allah. Nah, untuk yang makna yang ketiga ini, makna khiasnya ya, makna majasinya. Lail itu artinya merujuk kepada arti malam ya. Jadi kan sebenarnya ini pokok dasarnya kan lail itu malam, tapi bisa diartikan secara lafaz, maknawi maupun majasi. Kalau secara majas ini berarti ngomong soal koneksi, ngomong soal kembali lagi kepada hakikat dari ditakdirkannya kita hidup, yaitu ketika kita ditakdirkan untuk hidup dan yang memberi hidup itu Allah, berarti kita itu ya milik Allah. Kita itu tidak punya apapun, baik diri kita maupun apa yang merasa kita miliki dalam kehidupan ini. Sehingga ketika Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita itu memperkuat koneksi kita secara langsung dengan Allah. Jadi ketika artinya itu majasi seperti ini, sudah tidak lagi terikat dengan waktu seperti penampakannya ya. Nah, kalau secara majasi ini berarti sudah tidak ada ikatan lagi dengan malam, seperti halnya pemahaman umum bahwa malam itu ya 12 jam di separuh hari. Tidak. Ini artinya kehidupan kita itu terkoneksi sebagaimana atau seperti ketika malam. Jadi terkoneksi dengan Tuhan itu seperti ketika malam. Kalau kita mengacu kepada arti maknawinya tadi, berarti koneksi kita meskipun di siang hari maupun di malam hari sama kayak ketika di malam hari tadi, yaitu ketika hening, ketika sunyi, kita bisa terkoneksi secara langsung. Nah, sedangkan kan kita itu beribadah tidak harus menunggu malam, karena di siang pun kita beribadah. Baik itu bekerja itu juga bisa bernilai ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah maupun ibadah-ibadah mahdhah kita seperti sholat zuhur, sholat asar, yang itu kejadiannya memang di siang atau ketika hari terang. Nah, dengan demikian tidak terbatas oleh waktu itu akhirnya ketika kita mengartikan lail sebagai makna majasi, yaitu tentang koneksi kita dengan Allah yang sedekat seperti ketika hening atau ketika seperti suasana malam itu. Nah, dengan demikian kita terkoneksi setiap saat. Nah, dengan ketiga arti ini tentunya teman-teman bisa mengacu kepada arti yang manapun. Karena memang seperti yang tadi di awal saya bilang, ada juga yang secara kuantitas mengartikan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya malam ganjil di 10 hari akhir, sehingga nanti teman-teman bisa saja berbondong-bondong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, kalau itu mengacu ke arti lail sebagai malam. Tapi ada arti maknawinya yang bisa teman-teman acu, yang bisa jadi rujukan ketika teman-teman nanti menggunakan seluruh malam
untuk berburu Lailatul Qadar. Artinya memanfaatkan suasana hening untuk terkoneksi secara langsung dengan Allah. Nah, kalau menggunakan makna majasinya, berarti tidak harus nunggu malam. Berarti sepanjang waktu kita lakukan untuk berburu Lailatul Qadar. Memang akan berbeda feel-nya mungkin ya. Mungkin untuk yang ada penanda-penanda konkretnya seperti makna lafasi tadi itu, yaitu kita nunggu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, itu kayaknya memang ada gregetnya, ada semacam kompetisinya itu tadi ya, untuk mendapatkan, ada berlomba-lomba sehingga kemudian musola jadi rame, masjid jadi rame, ada banyak orang beriktikaf, tadarusan rame, itu jadi seru memang. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada arti maknawi maupun arti majasinya, itu jadinya kita melakukan sepanjang waktu. Jadi mungkin gregetnya jadi berbeda. Jadi silakan saja teman-teman mengacu kepada makna yang mana. Yang penting itu adalah berburu keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu qadarullah. Nah, maka dari itu bisa saja kita gunakan ketiga-tiganya. Jadi secara implisit atau apa ya, di luar permukaan, di bawah permukaannya yang tidak terlihat, kita itu menggunakan arti majasi dan maknawi, tapi secara fisikal yang terlihat ini di atas permukaan, kita bisa ikut juga berlomba-lomba di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir untuk berlomba mencari Lailatul Qadar. Jadi yang terpenting apapun mindset yang jadi dasar untuk kita berburu malam Lailatul Qadar itu, yang penting kita jadikan itu jadi seru dan bersemangat. Jadi kalau mau lebih high, artinya lebih tinggi, lebih luhur, ya boleh mengacu kepada arti majasi atau arti maknawi. Tapi biar lebih seru, ada gregetnya, bisa kita mengacu kepada arti yang lafadzi tadi, yaitu berburu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Yang penting kita manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin, kita perbanyak amal-amal ibadah kita, sehingga semoga nanti di akhir kita mendapatkan keutamaan Ramadan, kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Ramadan, yang tidak sewaktu-waktu atau di bulan-bulan lain bisa kita nikmati atau bisa kita dapatkan. Demikian dari saya untuk Jalan Penuh Makna kali ini. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.